Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Miss Latifah. Hari ini kita sudah memasuki tema 6 ya anak-anak ya. Sekarang kalian harus menyiapkan buku tema 6-nya dulu nih. Di tema ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya atau sumber energi dalam subtema 1 di bahasa Indonesia. Yuk, kita lanjut ya. Nah, apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Apa itu sumber energi? Nah, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya, anak-anak ya. Nah, Miss di sini pengen ngasih contohnya nih. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui itu yang pertama ada matahari nih. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dari matahari yang pertama itu ada energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, energi matahari dapat menyehatkan tulang. Siapa nih teman-teman yang suka berjemur di pagi hari bersama keluarga ayah, bunda, kakak, atau adiknya nih. Lalu manfaat yang ketiga ada energi matahari dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Dan yang keempat, energi matahari membantu mengeringkan benda. Pasti teman-teman tahu dong mengeringkan benda itu seperti apa, seperti menjemur baju atau pakaian. Terus bisa jemur sepatu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh yang kedua ini ada air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Air juga dapat digunakan menjadi sumber energi manusia. Air dapat dirubah menjadi energi listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA. Nah, yang ketiga ada angin. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia nih teman-teman. Karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, yang keempat ini ada makanan nih teman-teman. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi dengan asupan makanan yang baik dan cukup dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui,
Itu yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, jumlah minyak bumi terbatas dan bisa habis di kemudian hari serta tidak dapat diperbarui ya teman-teman ya. Lalu contoh selanjutnya ada batu bara. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang berbentuk dari sisa tumbuhan dan sudah melalui proses pembatubaraan. Batu bara sebagai salah satu bahan bakar pembangkit listrik. Contohnya sebagai bahan bakar kereta api dan kapal laut. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, ada gas bumi nih teman-teman. Gas bumi dapat dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin, namun jumlahnya sangat terbatas. Nah, jadi dalam kesimpulannya kali ini sumber energi dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Yang pertama sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui tidak akan habis ya teman-teman ya. Lalu sumber energi yang tidak dapat diperbarui akan habis di kemudian hari. Jadi, jagalah bumi kita dan manfaatkanlah dengan baik sumber energi yang ada di bumi. Oke teman-teman? Jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatan, tetap semangat belajar daringnya, dan tetap belajar di rumah dengan ayah bunda dulu ya. Jangan lupa berdoa supaya coronanya cepat hilang dan kita bisa belajar di kelas bersama-sama ya teman-teman. Kita sudah 1 tahun di rumah terus. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas penjelasan Miss. Semoga hari ini penjelasannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.